YouTube channelnya Debinia. Yeay, finally aku upload video lagi. So di video kali ini aku akan sharing kepada teman-teman semua terkait suatu hal yang ini biasanya relate banget di kehidupan kita. Kehidupan kita sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga mungkin, atau sebagai apapun profesi teman-teman di dunia ini biasanya sih relate ya. Oke, sebelum kita masuk ke topiknya, aku pengen nanya dulu nih kepada teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman itu ada di fase dimana kayak malas banget buat memulai sesuatu, malas banget buat ngerjain deadline? Kayak teman-teman memilih untuk ngelakuin hal-hal yang tidak penting at the same time. Misalnya, tanggal 10 ada deadline pengumpulan laporan. Atau tanggal 10 itu ada deadline untuk teman-teman ngurusin persiapan acara misalnya. Di tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, teman-teman itu masih kayak memilih melakukan hal yang tidak penting. Sedangkan di tanggal 10 ini penting nih untuk diproses segera gitu. Dan biasanya di pikiran kita tuh muncul kayak, santai, ini mah gampang, bisa lah tanggal 9 malam dikerjain. Kita survei dulu pokoknya, searching dulu, research dulu sebanyak-banyaknya. Nanti kalau udah research, udah survei dan segala macam, bisa tanggal 9 itu dikerjain. Tapi mohon maaf, tanggal 9 itu kita nggak tahu apakah ada sesuatu yang lebih penting lagi dari deadline kita tanggal 10 ini. Atau kondisi kesehatan kita apakah masih sefit di tanggal 8 atau tanggal 7. Nah, jika teman-teman pernah berada di fenomena yang seperti ini, berarti saat itu teman-teman terlibat dalam perilaku prokrastinasi. Orang yang melakukan prokrastinasi ini disebut sebagai prokrastinator. Nah, si prokrastinasi ini adalah perilaku menunda-nunda suatu kewajiban yang mesti dilakuin. Biasanya orang-orang mengkaitkan prokrastinasi ini dengan perilaku mengatur waktu atau time management. Tapi sebenarnya prokrastinasi ini juga bisa disebabkan oleh karena kita tidak efektif dalam memanajemen emosinya kita. Seharusnya kita bisa mengatur emosi kita untuk mood mengerjakan ini, kita tidak bisa mengaturnya. Biasanya sih banyak sih faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kita tidak efektif dalam meregulasi emosi kita. Banyak sih faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kita tidak bisa menata schedule kita, prioritas kita sebagus mungkin. Ya, bisa jadi faktornya karena kebiasaan atau adanya kecemasan dalam diri akan tugas tersebut. Kayak, ya udah nantilah ngerjainnya, buru-buru amat. Ada nih pikiran-pikiran seperti itu misalnya. Atau ya faktor lingkungan, yang mana mungkin di lingkungan tersebut tidak ada yang ngedorong kita atau memotivate kita untuk melakukan hal tersebut. Perlu kita sadari bahwasanya untuk menjadi prokrastinasi itu sebenarnya tidak bagus. Pun untuk menjadi orang yang berburu-buru melakukan itu, tergesa-gesa, itu juga nggak bagus. Nah, prokrastinasi ini punya lawan, namanya prekrastinasi. Nah, ini si prekrastinasi ini adalah orang yang terburu-buru atau tergesa-gesa, wajib saat ini, wajib detik ini, wajib saat setelah dikasih tugas langsung dibikin. Itu juga nggak bagus. Biasanya nih orang-orang prekrastinasi ini adalah orang-orang yang pengen cari ketenangan secepatnya. Kayak mereka tuh pengen segera diselesaikan agar mereka merasa nyaman. Mereka pengen segera diselesaikan, ya yang penting bikin gitu. Mereka nggak peduli dengan hasil akhir, yang penting bikin segera mungkin. Nah, sebenarnya kan juga nggak baik ya, karena itu juga bisa menimbulkan kecemasan dalam diri kita. Dan itu juga bisa menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik akan output dari pekerjaan yang akan kita lakuin. Karena melakukannya tergesa-gesa dan pengen cepat selesai aja. So, yang bagus itu apa sih sebenarnya? Yang baik itu adalah ketika kita bisa mengaturnya sedemikian mungkin. Apa yang mesti kita atur? Yang pertama, atur dulu emosi kita. Beri waktu untuk diri kita untuk merasa tenang terlebih dahulu. Misalnya nih, ketika baru diberikan tugas oleh dosen, jangan langsung tergesa-gesa untuk menyelesaikannya secara cepat mungkin.
Tapi tenangkan dulu diri kamu, cari waktu yang tepat beberapa saat setelah diberikan tugas, lalu urutkan prioritasnya, apa-apa dulu yang harus dikerjakan. Jadi misalnya dari tanggal 1 diberikan tugas, tanggal 10 dikumpulkan tugas, nah 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9, apa-apa aja yang mesti dilakuin. Nah, bikinlah schedule senyaman mungkin, seefektif mungkin, yang tidak membuat kita juga merasa tergesa-gesa, terburu-buru, dan tidak mengganggu aktivitas-aktivitas lainnya. Biasanya nih yang menyebabkan kita prokrastinasi, karena kita takut aktivitas lain kita terganggu. Padahal ketika kita bisa mengurutkan priority, itu insya Allah bisa kok untuk kita lakuin tanpa ada rasa cemas, takut, terburu-buru. Lalu teman-teman mesti tahu dulu nih, apa dampak positif yang bisa kita ambil ketika kita bisa melakukan tugas itu sedemikian efektifnya. Cari dulu dampak positif dari efektivitas kita melakukan tugas tersebut. Kalau kita nggak mencari dan kita pun tidak mencoba melakukan tugas dengan efektif mungkin, ya kita juga nggak akan bisa ngerasain dampak positifnya. Selanjutnya, cari cara kerja atau gaya belajar teman-teman. Ini pengalaman pribadi, ini benar-benar ngefek banget di aku. Kalau aku pribadi itu ngerjain tugas efektifnya itu dari selepas subuh hingga siang. Yang terpenting di sini adalah pahami dulu diri kamu, terima dulu kekuranganmu, terima dulu apapun yang menjadi hambatan kamu dalam mengerjakan tugas ini. Sebagai contoh, kamu misalnya punya kerjaan part-time atau organisasi yang itu selalu rapat setiap sore sampai malam misalnya. Nah, pahami dulu kekuranganmu bahwa kamu nggak bisa multitasking. Jadi, kamu memilih untuk fokus di pagi hari mengerjakan tugas atau fokus malam hari untuk mengerjakan tugas. Dan itu dicicil dan dibikin skala prioritasnya. Berkaitan dengan skala prioritas, nggak tutup kemungkinan teman-teman itu mengatur waktu, membuat jadwal sedemikian rupa. Sebagai contoh nih, aku itu punya yang namanya kalender aku sendiri. Jadi kayak setiap hari, misalnya tanggal, kelihatan nggak? Nah, kayak gini nih. Di tanggal 27 hari Senin, dari jam sekian sampai sekian aku tuh begini, dari jam sekian sampai sekian aku begini. Jadi kayak setiap hari aku bikin apa-apa aja yang mesti aku lakuin, terus di akhir minggu aku evaluasi. Oh, banyak hal nih yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi dan menggagalkan planning. So, minggu depan yang mesti aku lakuin adalah, kurangi mager, tidur mesti di awal, jangan begadang, terus baca buku lagi biar tugasnya bisa terselesaikan dengan baik. Jadi kayak kita juga ngelakuin evaluasi diri. Gak hanya sekedar membuat prioritas aja, tapi di setiap skala prioritas itu kita evaluasi juga, apakah skala prioritas yang A ini udah sesuai dengan rencana atau belum, atau misalnya kayak jadwal ini kok keundur, karena ini berarti kedepannya gue mesti begini. Jadi kayak ada something yang bisa kita maknai juga dari kita mengatur prioritas tadi. Juga berhenti membuat alasan-alasan yang itu membuat labeling terhadap diri kita sendiri. Misalnya nih, alasan, aku emang orangnya memanfaatkan the power of kepepet. Aku emang orangnya ini suka ngerjain akhir-akhir. Aku banyak kerja lah ini segala macam. Stop cari alasan, tapi start untuk ngelakuin sesuatu yang lebih produktif lagi. Jangan memandang diri kamu rendah dan lemah. Jangan pandang dirimu kecil lah. Tapi kayak kamu tuh coba untuk eksplor lagi di dirimu bahwa kamu tuh bisa ngelakuin ini, bisa ngatur. Lalu yang terakhir, pastikan kalian memberikan reward dan punishment terhadap diri kalian. Jangan sampai teman-teman ini udah bikin schedule yang bagus, udah memberikan prioritas dalam kesehariannya dengan baik, tertata rapi, dirinya nggak dikasih reward, kasian dong, ya. Atau misalnya nih, teman-teman udah bikin schedule sedemikian rupa, tapi teman-teman langgar. Nah, teman-teman juga berikan punishment terhadap diri teman-teman. Misalnya, rewardnya itu ketika kita bisa mengumpulkan deadline tepat waktu dan mengerjakannya dengan se-efisien dan efektif mungkin. Teman-teman bisa pergi ke salon
atau teman-teman bisa nonton drakor sepuasnya selama sehari. Atau punishmentnya begini, seharusnya di tanggal 8 itu udah sampai ke bab sekian misalnya, atau kayak prosesnya udah 70%, ternyata prosesnya masih 30%. Oh, berarti kemarin salah gue di sini-sini. Berarti hari ini gue nggak boleh nonton drakor dulu nih. Oh, berarti hari ini gue mesti begini-begini dulu. Jadi kayak kasih punishment juga terhadap diri sendiri, bahwasanya kamu gagal dalam merencanakan schedule-mu atau prioritasmu, seperti itu. Jadi sebenarnya apapun bentuk perilaku kita itu sebenarnya tergantung dalam diri kita sendiri. Ketika kita bisa membagi hal tersebut sesuai dengan prioritas, sesuai waktu, kemungkinan kita juga akan merasa lebih tenang, lebih rileks dalam mengerjakannya, lebih mindful dalam melakukan setiap tugas-tugasnya kita tanpa ada rasa terburu-buru, tanpa ada rasanya cemas dan sebagainya. So, thank you so much for watching. Sekian dulu videoku. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, and see you in the next video.